Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama channel ini. Pada kali ini kita akan membahas sejarah di Eropa. Perang 30 tahun yang terjadi pada tahun 1618 sampai 1648 merupakan konflik besar terakhir di Eropa yang dilatar belakangi oleh perpecahan agama. Perang ini juga merupakan salah satu perang yang paling dahsyat dalam sejarah Eropa dengan korban perang sekitar 8 juta orang. Perang 30 tahun berawal dari konflik kecil di Bohemia. Konflik ini kemudian membesar dan melibatkan hampir semua kekuatan di Eropa. Dalam pembahasan ini, kita akan membagi perang 30 tahun ke dalam 4 fase, yaitu pemberontakan Bohemia, keterlibatan Denmark, keterlibatan Swedia, dan yang terakhir, keterlibatan Perancis. Berikut ini kita akan membahas lebih lanjut di dalam sejarah perang 30 tahun. Sejak tahun 1436, orang-orang Bohemia telah terbiasa untuk mempraktekkan iman mereka dengan caranya masing-masing. Kemudian semuanya berubah ketika Ferdinand II yang merupakan Kaisar Romawi Suci diangkat menjadi Raja Bohemia. Sementara itu, orang Bohemia tidak percaya dengan raja baru ini karena Ferdinand di masa lalu telah menganiaya umat Protestan di tempat lain. Walaupun tidak didukung oleh rakyat Bohemia, namun Ferdinand didukung oleh kalangan elit Katolik seperti Elektor Bavaria yang bernama Maximilian. Dia kemudian mengirim pasukan ke Bohemia untuk mempertahankan klaim Ferdinand II atas tahta Bohemia. Tak lama kemudian muncul pemberontakan Bohemia yang diprakarsai oleh para bangsawan Protestan. Pemberontakan ini dipimpin oleh Pangeran Thurn. Sebenarnya ada upaya awal untuk mengatasi konflik ini. Antara pihak Ferdinand II dan Pangeran Thurn bersedia untuk berdiskusi di Kastil Praha. Menurut Pangeran Thurn, dari diskusi tersebut sangat menguntungkan orang Katolik, sehingga dia dan teman-temannya melempar 3 utusan Ferdinand II keluar dari jendela. Setelah gagalnya diskusi dengan Ferdinand II, Thurn kemudian mengambil alih kekuasaan dan mendorong para pangeran Protestan di Austria dan Silesia untuk melakukan hal yang sama. Sementara itu, bantuan kepada Thurn datang dari Frederick V. Frederick V menyewa jenderal tentara bayaran yang bernama Ernest von Mansfeld demi mendukung pemberontakan Thurn. Akan tetapi, pasukan Mansfeld dikalahkan pada tahun 1619. Walaupun pasukan Frederick mengalami kekalahan, namun dukungan dari kaum Protestan di Bohemia sangat besar. Mereka kemudian menawarkan mahkota kepadanya dan diterima oleh Frederick V. Sementara itu, bagi faksi Katolik, tindakan ini merupakan tindakan yang ilegal, sebab Ferdinand II lah yang merupakan raja yang sah. Konflik ini terus berlanjut antara kaum Protestan dan Katolik saling memperebutkan tahta Bohemia. Kemudian pada bulan November tahun 1620 di dalam pertempuran Gunung Putih, pasukan dari Liga Katolik yang dipimpin oleh Pangeran Tilly berhasil mengalahkan pasukan Bohemia yang dipimpin oleh Pangeran Thurn dan Christian dari Anhalt. Akibat dari kemenangan pasukan Katolik ini, pemberontakan Thurn dan dukungan terhadap Frederick V dapat dipatahkan. Frederick V sendiri kemudian meninggal karena infeksi pada tahun 1632. Setelah meninggalnya Frederick V, sekarang Ferdinand II mengambil tanah dan gelar dari Frederick V. Kenaikan Ferdinand kali ini didukung oleh Habsburg Katolik yang pada saat itu menguasai Spanyol, Belanda, Napoli, Milan, dan sebagian besar Kekaisaran Romawi Suci. Meskipun kekuasaan Ferdinand II telah berdiri kuat di Bohemia, namun pemberontakan Bohemia masih terjadi, terutama pemberontakan yang dipimpin oleh Ernest von Mansfeld. Selain itu, masuknya negara lain seperti Belanda dan Spanyol. Keduanya pada saat itu masih berperang dalam perang 80 tahun. Belanda dan Spanyol saling membela kubunya di konflik Bohemia ini. Di
Di Denmark, Christian IV khawatir akan tindakan Ferdinand II terhadap Frederick V dapat mendorong kekuatan Katolik ke negaranya. Oleh sebab itu, Christian IV menghubungi rekan-rekan Protestannya yang berada di Hamburg dan Bremen. Christian IV juga bergabung dengan pemberontakan Mansfeld untuk mengalahkan Ferdinand II. Bantuan pemberontakan juga datang dari negara Inggris, Belanda, dan Perancis, walaupun bantuannya dalam skala kecil. Perancis sendiri pada waktu itu sedang menghadapi masalahnya sendiri, sehingga belum siap untuk terjun ke medan perang. Pada titik ini terjadi perang antara pasukan Katolik yang dipimpin oleh Wallenstein. Dia ditugaskan oleh Ferdinand II untuk memimpin pasukan kekaisaran. Sementara itu, di kubu pasukan Protestan dipimpin oleh Mansfeld. Sepanjang perang ini, kedua belah pihak mengalami kesulitan logistik, sehingga kedua belah pihak terpaksa menjarah dan membunuh warga sipil. Tidak peduli apakah mereka warga sipil atau bukan, umat Protestan menderita akibat pasukan kekaisaran Wallenstein, dan sebaliknya umat Katolik menderita akibat ulah pasukan pemberontak Mansfeld. Akibat penjarahan yang dilakukan pasukan kekaisaran terhadap umat Protestan ini membuat Christian IV memiliki alasan untuk segera memasuki perang. Christian IV kemudian bertemu dengan pasukan Pangeran Tilly di dalam pertempuran Luther. Di dalam pertempuran itu, pasukan Denmark dipimpin Christian IV dapat dikalahkan. Sementara itu, bantuan dari Inggris dan Belanda yang telah dijanjikan sebelumnya gagal terwujud. Kemudian, pada tahun 1626, Mansfeld meninggal dunia. Oleh sebab itu, tanpa bantuan dari Inggris dan Belanda, serta jenderal yang berpengalaman, sekali lagi Christian IV kembali dikalahkan pasukan kekaisaran yang dipimpin oleh Wallenstein pada tahun 1627. Selanjutnya, pada tahun 1626, Christian IV meminta bantuan Adolphus yang merupakan Raja Swedia. Akan tetapi, pada tahun 1629, tiba-tiba Christian IV menuntut perdamaian dan menandatangani perjanjian Lubeck. Christian IV menuntut jaminan keamanan kepentingannya dengan imbalan Denmark akan keluar dari perang. Gustavus Adolphus tiba di Bohemia pada tahun 1630. Dia membawa sekitar 20.000 pasukan. Pasukan Adolphus tentu lebih sedikit daripada pasukan Wallenstein. Akan tetapi, pasukan Adolphus memiliki inovasi militer modern yang dapat menutupi jumlahnya. Adolphus mengadopsi benteng gerobak Ziska yang digunakan oleh Jenderal Ceko Jan Ziska yang pernah digunakan di dalam Perang Huset. Strategi benteng gerobak ini dapat digunakan untuk bertahan dan menyerang. Lebih lanjut lagi, Adolphus juga turut mengadopsi taktik dari Maurice of Orange. Taktik itu merupakan tembakan volley, di mana konsep dasarnya pasukan akan menembak secara bergantian, sehingga tembakan akan berlangsung tanpa henti. Dengan dua taktik ini, Adolphus juga menciptakan pasukan silang, di mana pasukan infanteri bisa menjadi kavaleri dan artileri bisa menjadi kavaleri. Dengan gerobak Ziska juga, pasukan artileri Adolphus bisa berpindah dengan cepat, layaknya sebuah tank yang bisa bergerak sambil menembakkan peluru. Kemudian, Adolphus termasuk pemimpin yang menekankan kedisiplinan, di mana dia melarang segala bentuk penjarahan terhadap warga sipil. Dia memastikan kebutuhan setiap pasukan akan terpenuhi pada saat terjun ke medan perang. Dengan bergabungnya Adolphus di pihak Protestan, menandakan Swedia secara tidak langsung telah masuk ke dalam perang 30 tahun. Pada tahun 1632, pasukan Swedia bertemu dengan pasukan Tilly di dalam pertempuran pertama Breitenfeld. Dalam pertempuran itu, strategi pasukan Swedia dapat mengalahkan jumlah pasukan Tilly. Tak lama kemudian, pada bulan April tahun 1632, pasukan Swedia kembali menang terhadap pasukan Tilly dalam pertempuran Sungai Lech. Akibat dari pertempuran itu menyebabkan Pangeran Tilly meninggal. Pada bulan September tahun 1632, pasukan Swedia bertemu dengan pasukan kekaisaran yang dipimpin oleh Wallenstein. Kedua pasukan bertemu di dalam pertempuran Alte Veste. Di dalam pertempuran itu, Wallenstein dapat mengalahkan Adolphus. Setelah kekalahan ini, Adolphus tetap bertahan dan tidak mundur.
Bulan November tahun 1632, pasukan Swedia dan pasukan Kekaisaran kembali bertemu di dalam pertempuran Lutzen yang pada akhirnya pasukan Swedia berhasil memperoleh kemenangan besar. Setelah kemenangan besarnya di dalam pertempuran Lutzen, pasukan Swedia semakin gencar untuk memukul mundur pasukan Kekaisaran. Wallenstein yang kalah melawan Swedia dalam pertempuran Lutzen kemudian dicopot dari jabatannya oleh Ferdinand II. Pada tahun 1634, pada akhirnya Wallenstein dibunuh. Wallenstein digantikan oleh Kardinal Infante Ferdinand dari Austria. Dia merupakan gubernur Belanda dan Spanyol. Di bawah kepemimpinannya, pada bulan September tahun 1634, Kardinal Infante Ferdinand berhasil mengalahkan pasukan koalisi Swedia-Jerman di dalam pertempuran Nordlingen. Pertempuran itu menyebabkan pergerakan pasukan Swedia dapat terhenti untuk sementara waktu. Fase keempat perang 30 tahun semakin menyeret banyak negara untuk masuk ke dalam perang. Perang ini dengan melibatkan negara Perancis, Spanyol, Belanda, Inggris, Portugal, Swedia, Denmark, dan Polandia-Lituania. Selama berjalannya perang 30 tahun, terjadi konflik yang terus-menerus menyebabkan lahan pertanian hancur dan menyebabkan makanan menjadi langka. Oleh sebab itu, banyak orang-orang, baik yang berperang ataupun yang tidak berperang, mati karena kelaparan. Lebih parahnya lagi, terdapat berbagai penyakit yang melanda. Banyak dari warga sipil yang saling menyerang, merampok, dan membunuh tetangganya hanya untuk mendapatkan sesuatu yang dapat dimakan. Populasi hewan pada saat itu seperti kucing dan anjing menurun secepat populasi manusia. Sementara itu, perang terus berlanjut tanpa akhir yang jelas. Setelah kekalahan Swedia dalam pertempuran Nordlingen, negara itu semakin terdesak oleh pasukan Kekaisaran. Namun, pasukan Swedia kembali membalikkan keadaan dengan kemenangan Swedia dalam pertempuran Westok. Serangan balik Swedia menjadi lebih kuat setelah Prancis secara resmi masuk ke dalam perang dan bergabung di sisi Swedia. Pada tahun 1637, Ferdinand II meninggal dan digantikan oleh putranya, yaitu Ferdinand III. Akan tetapi, dia berbeda dengan ayahnya yang tidak memiliki ide untuk mengatasi perang 30 tahun. Sementara itu, di kubu musuhnya, pasukan Prancis terus mendukung serangan Swedia yang terus memperoleh kemenangannya atas pasukan Kekaisaran. Kemudian, pada tahun 1641, Lennart Torstenson menjadi panglima tertinggi pasukan Swedia. Lennart Torstenson memimpin pasukan Swedia. Bersama dengan Prancis, pasukan koalisi terus mencapai kemenangan hingga tahun 1645. Walaupun koalisi pasukan Swedia dan Prancis terus mengalami kemenangan, namun begitu akhir dari perang ini menjadi semakin tidak jelas. Kemudian pada tahun 1646, kedua belah pihak telah sama-sama lelah akibat perang yang tidak ada ujungnya ini. Oleh sebab itu, Ferdinand III menyetujui untuk melakukan negosiasi. Pada tahun 1648, kedua belah pihak menandatangani perjanjian Westphalia, menandakan perang 30 tahun secara resmi berakhir. Perang 30 tahun merupakan perang yang terjadi di Eropa. Medan dari perang ini yaitu meliputi wilayah Jerman modern dan sekitarnya. Akibat dari perang ini adalah kehancuran banyak desa di wilayah Jerman. Bangsa-bangsa luar dianggap sebagai pembawa bencana bagi tanah Jerman, di mana anggapan ini mendorong kebencian orang Jerman terhadap bangsa-bangsa lain. Yang lebih parahnya lagi, anggapan ini dijadikan ide bagi pemimpin Prusia dan negara Jerman modern untuk membalas penderitaan masa lalu di masa depan. Seakan-akan ingatan orang Jerman tentang perang 30 tahun yang diwariskan dari generasi ke generasi ini akan dipopulerkan oleh para penulis dan penyair Jerman. Kemudian pada tingkat yang lebih mengerikan menjadi bahan propaganda Jerman untuk memerangi bangsa Eropa di dalam Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Ada yang menganggap bahwa perang 30 tahun menjadi jalan bagi Eropa untuk menuju kemajuan. Setelah perdamaian Westphalia menghasilkan penegasan kembali kedaulatan agama yang sebelumnya pernah disetujui dalam perdamaian Augsburg.
Perdamaian itu menetapkan konsep kedaulatan nasional yang melarang negara manapun untuk mencampuri hukum yang mengatur negara lain. Konsep inilah yang pada saat ini dikenal sebagai pemerintahan internasional modern. Setelah Calvinisme diakui, menyebabkan terjadinya kebebasan beragama di Eropa, menyebabkan peningkatan literasi dengan banyaknya sekolah-sekolah berdiri, baik sekolah Katolik ataupun Protestan. Sekolah-sekolah itulah yang digunakan untuk pemahaman tentang kitab suci. Terlepas dari pengaruh positif perang 30 tahun, yang perlu dicatat bahwa perang ini telah menewaskan sekitar 8 juta orang. Pada pertempuran Nordlingen pada tahun 1634 saja, sekitar 16.000 pasukan telah tewas dalam satu hari. Setelah kehancuran wilayah Jermanik Kekaisaran Romawi Suci antara tahun 1618 sampai 1648 dan kematian jutaan orang, konflik ini diakhiri dengan sebuah perjanjian yang sama seperti konflik agama sebelumnya, yaitu pada perjanjian Augsburg. Dengan kata lain, konflik perang 30 tahun tidak diselesaikan dengan cara yang baru. Intinya, karena semua orang hanya lelah untuk berperang.